rasa bahagia kita sama-sama nyanyikan Selamat di Tangan Yesus. Tolong boleh bertepuk tangan, boleh gerakin bareng teman-teman juga. Tunggu dulu, kita dengar suara mereka dulu. Siap memuji Tuhan lagi? Siap. Siap memuji Tuhan lagi? Siap. Oke kalau gitu, 1, 2, 3, go! Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia, aku bahagia, aku bahagia, aku bahagia. Dan dasar yang besar, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya, gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus.
Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini, saya bacakan warta lisan gereja. Yang melayani ibadah pada sore hari ini dan besok pagi adalah Ibu Pendeta Kristiani Santoso, Gembala Jemaat kita. Mohon perhatian, berita kelahiran. Atas kasih dan anugerahnya, Tuhan telah mengaruniakan anak pertama, putri pertama kepada keluarga Bapak Riko Kristianugroho dan Ibu Marta Sri Pasitaningsih di Jakarta. Lahir pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 di Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas dan diberi nama Gracia Michelle Mevinay Resta. Melalui warta ini, Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat dan turut berbahagia atas kehadiran anggota baru dalam keluarga Ibu Marta Sri Pasitaningsih. Kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan nikah. Yang pertama, pemberkatan dan peneguhan pemberkatan nikah atas diri Veronica Vela Kurniawati, putri dari Bapak Ibu Sutekno dengan alamat Gatak Gamol Muntilan, dengan Letnan 1 Infanteri Kristanto Budi Setiawan, anggota Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Kebaktian peneguhan pernikahan akan dirayakan pada hari Minggu 23 Juni jam 11 siang. Yang kedua, peneguhan dan pemberkatan nikah atas diri Tadius Brian Prahitatama, putra Bapak Ibu Sujarwo Muntilan, dengan Kristina Putri Ningsih, putri dari Bapak Ibu Agustinus Sutarjana Semaken Muntilan. Dan pemberkatan akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni jam 10 pagi. Yang ketiga, peneguhan dan pemberkatan nikah atas diri Joseph Tirtia Levianto, putra Bapak Ibu Wilip Muntilan, dengan Ivena Ersandi, putri dari Bapak Ibu Iswandi dari Kesambi Cirebon. Pemberkatan akan dilakukan pada hari Sabtu 29 Juni jam 12 siang. Mohon dukungan doa jemaat bagi mempelai dan keluarga dalam mempersiapkan diri untuk pelaksanaan ibadah tersebut. Warta yang berikutnya mengenai pertandingan persahabatan tenis meja antara Komisi Dewasa GKI Muntilan dan GKI Pahlawan, di mana Komisi Dewasa GKI Muntilan akan berkunjung ke GKI Pahlawan pada hari Senin tanggal 17 Juni, berangkat jam 4 sore dari gereja. Yang terakhir mengenai pelayanan paduan suara GKI Kelapa Cengkir. Paduan suara Sola Gracia GKI Kelapa Cengkir Jakarta akan memberikan pelayanan persembahan ujian di ibadah GKI Muntilan pada hari Sabtu 22 Juni minggu depan jam 6 sore. Pelayanannya hanya hari Sabtu. Kemudian di warta gereja tertulis tanggal 29, jadi warta ini sekaligus ralat untuk warta tertulis di gereja. Bagi jemaat yang ingin menyaksikan pelayanan paduan suara Sola Gracia dapat hadir dalam ibadah atau bisa mengikuti lewat kanal YouTube GKI Muntilan. Demikian warta gereja, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki pelayanan ibadah pada sore hari ini dengan menyanyikan pujian Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini
giranganku. Sembahnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Saudara, bersama kita mengawali ibadah ini dengan pengakuan bahwa ibadah kita dapat berlangsung karena pertolongan yang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roma 8 ayat yang ke-28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu betul bahwa di dalam kehidupan ini ada Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga ketika pada hari ini kita akan merenungkan tema kesetiaan bertumbuh setiap hari, Allah akan mengerjakan di dalam diri kita pertumbuhan, supaya setiap hari kita makin serupa dengan Dia dan iman kita adalah iman yang senantiasa bertumbuh. Kita sambut dengan menyanyikan PKJ 282, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tata dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi namamu. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi namamu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagimu, menurunkan imanku. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi namamu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadikan kebaikan-Mu. Saudara, kita menundukkan diri di hadapan Tuhan
Dalam doa pengakuan dosa kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, sungguh hanya oleh kemurahan-Mu dan pertolongan dari Engkau sendiri, kalau kami saat ini boleh ada dengan segala hal yang melekat di dalam diri kami. Segala kebaikan, segala sukacita, pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Dan karena panggilan yang Engkau kumandangkan di dalam diri kami, pada hari ini kami menyambut dengan keberadaan diri kami di dalam rumah Tuhan. Dan ketika kami berhadapan dengan kemahakudusan-Mu ya Allah, kami justru melihat betapa kotor dan hinanya kami di hadapan-Mu. Kami tidak pernah layak dan pantas untuk mengalami segala berkat-berkat terbaik, bahkan anugerah keselamatan yang Engkau berikan buat kami dengan harga yang terlalu mahal bagi kami manusia berdosa. Tapi kami dimungkinkan untuk menerima segala sesuatunya secara cuma-cuma, karena Engkau mengasihi kami. Engkau menerima kami apa adanya. Bahkan Engkau melimpahi kami dengan curahan berkat dan kasih-Mu. Maka ya Bapa, di awal ibadah ini kami hendak memohon segala pengampunan untuk dosa kami. Kami mohon ampun untuk segala perbuatan kami yang mencoreng kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Ampuni kelemahan kami ya Bapa, yang tidak jarang menyerah kalah pada kuasa dosa. Ampunilah kami dan layakkanlah kami, supaya di dalam ibadah ini kami menemukan kembali anugerah pengampunan yang merangkul kami, sehingga kami terus berjuang untuk bertumbuh setiap hari, semakin serupa dengan gambaran yang Engkau rancangkan bagi kami sejak semula. Di dalam Kristus Yesus kami memohon pengampunan. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku.
kita yang dengan rendah hati mengaku dosa, maka berita anugerah Allah hadir bagi kita melalui Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Firman-Nya berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu. Mari kita saling membagikan salam damai satu dengan yang lain sambil menyanyikan bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Saudara, kita akan mempersiapkan diri kita bagi hadirnya firman Tuhan di tengah-tengah kita. Kita nyanyikan bersama PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat
Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hadirlah bersama dengan kami, supaya setiap perkataan yang kami dengar berasal dari Allah sendiri. Dan kami terpanggil untuk bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi menjadi pelaku yang taat dari firman Tuhan. Kami menantikannya dengan rasa syukur dan antusias yang besar akan hadirnya firman kebenaran di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeskiel 17 ayat 22 sampai 24. Yeskiel 17 ayat 22 sampai 24. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Sebagai segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya, mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan tahu bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan terambil dari Mazmur 92 ayat 1 sampai dengan ke-4 dan dilanjutkan ayat 12 sampai dengan yang ke-15. Mazmur 92 ayat 1 sampai dengan 4 dilanjutkan 12 sampai dengan 15. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dengan iringan kecapi. Ayat 12, mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Dua Korintus 5 ayat 6 sampai 17. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 17. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik maupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu,
tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil terambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34. Markus 4 ayat 26 sampai 34. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan kita sore hari ini adalah kesetiaan bertumbuh setiap hari. Nah, saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara sedikit jalan-jalan ke Philadelphia. Tahu Philadelphia? Di sini ada yang namanya Philadelphia. Anaknya Bu Lydia ya. Ya, di Philadelphia ada sebuah gereja yang sangat megah yang bernama Temple Baptist Church. Ya, di gambarnya ya. Saya belum pernah ke sana. Ada yang pernah ke sana? Belum? Kapan-kapan kita mungkin studi banding ya ke sana ya. Mau? Ya.
Ini sebuah gereja yang megah dan besar. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam slide yang sudah saya siapkan, gereja ini punya daya tampung 3.000 lebih kapasitas tempat duduk. Ya nggak beda jauh sama kita di Muntilan lah ya. Itu kan 3.300. Kita mungkin 3.500 muat ya. 3.500 semut ya. Ya. Kurang sedikit lah ya kita ya. Dan bukan hanya itu, gereja ini juga dilengkapi atau mereka juga punya berbagai sarana-sarana lain. Seperti ada college begitu ya, Temple University gitu ya, di mana orang-orang belajar teologi. Atau mereka juga punya rumah sakit. Saya lupa namanya antara Temple Hospital atau Good Samaritan Hospital. Dan luar biasanya lagi mereka punya gedung sekolah minggu khusus, juga dengan daya tampung yang spektakuler. Ya, kita punya gedung sekolah minggu khusus yang juga spektakuler ya. Keren ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau kita atau kalau saya menyodorkan gambar ini sebelum kita renovasi, mungkin kita langsung beride ya. Yuk kita bangun gereja kita kayak gitu ya. Satu pencapaian yang luar biasa. Yang wow, saya gak kebayang ya gereja dengan daya tampung sekitar 3.000 lebih. Itu sangat besar. Tapi apa yang spektakuler dan luar biasa ini punya cerita yang tidak kalah keren. Tidak kalah luar biasa. Luar biasanya apa Bapak Ibu Saudara? Kemegahan yang akhirnya dibangun gitu ya dengan keberadaan gereja ini berangkat dari satu modal yang sangat kecil, sangat terbatas. Kira-kira butuh dana berapa untuk membangun gereja yang sebesar ini? Ada yang tahu berapa dana yang dihabiskan GKI Muntilan ketika renovasi? Gak usah disebut ya, nanti kita dikira sombong. Berapa dana yang dihabiskan atau modal yang dibutuhkan pertama-tama untuk membangun gereja ini? Kira-kira Bapak Ibu bisa tebak enggak? Bangunan dengan daya tampung 3.000 lebih dan akhirnya mereka punya berbagai sarana-sarana penunjang. Kira-kira mereka butuh modal berapa? Ada yang bisa nebak? Gak ada Pak Bambang sih ya, saya gak bisa tanya ahli keuangan kita ya. Semua ini dibangun dengan modal awal sebesar 57 sen. 57 sen itu seberapa banyak Bapak Ibu? $1 berapa sen? Gak tahu ya, 10. Dengan jumlah yang sangat kecil, tidak berarti, tetapi bisa menjadi sesuatu yang besar dan spektakuler. Itu semua tidak lepas dari foto yang saya kutip dari internet ini. Seorang anak perempuan yang kecil, yang sederhana bernama Hattie Mae Wyatt. Apa yang dia lakukan? Dia seorang anak perempuan yang lahir di Philadelphia, Amerika pada tahun 1877. Bapak Ibu ada di mana waktu itu? Dia berasal dari keluarga yang sangat miskin, tetapi dia seorang pengikut Kristus. Suatu kali ketika dia hendak sekolah minggu, dia nggak kebagian tempat duduk. Kenapa? Karena ruangan sekolah minggu di gerejanya begitu kecil, padahal anak-anak jumlahnya banyak sehingga dia sering tidak kebagian tempat duduk. Itu kira-kira saat dia berusia 6 tahun. Dia punya kerinduan yang besar ya, ketika suatu kali dia nggak dapat tempat duduk, pendetanya waktu itu bukan pendeta Kristiani Santoso pastinya ya, secara khusus mengantar dia ke ruang sekolah minggu dan mencarikan tempat duduk buat dia. Dia punya kerinduan yang besar, dia berharap bahwa gerejanya akan dibangun dengan sangat baik, gerejanya akan punya ruangan khusus untuk anak sekolah minggu yang lebih besar, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang tidak bisa masuk. Dia punya kerinduan yang besar dan dia berjanji dia mau menyisihkan uang jajannya supaya gerejanya bisa punya tempat untuk sekolah minggu lebih besar. Tapi nggak berapa lama Bapak Ibu Saudara, sekitar 1 tahun kemudian si kecil Hattie sakit parah dan akhirnya meninggal. Dan ketika
Dia meninggal, keluarganya menemukan satu dompet lusuh berwarna merah yang di dalamnya ditemukan sebuah tulisan dari Hetty itu sendiri yang bunyinya, ini untuk membantu membangun gereja yang sedikit lebih besar supaya banyak anak-anak bisa ikut sekolah minggu. Tulisan itu ada di dalam dompetnya dengan uang sejumlah 57 sen. Jadi selama 1 tahun itu dia nabung dengan satu kerinduan bahwa dengan uang yang dia kumpulkan, gerejanya bisa membangun sebuah ruangan yang lebih besar. Nah, cerita ini dibawa oleh Bapak Pendetanya di atas mimbar dan disampaikan ke jemaat yang lain. Bahkan cerita ini kemudian menyebar secara masif karena diliput oleh surat kabar setempat. Dan orang-orang berbondong-bondong mengumpulkan persembahan untuk pembangunan gereja. Bahkan ada satu orang yang berkelimpahan gitu ya, menawarkan diri untuk juga menjadi donatur. Sehingga terkumpullah pada masa itu uang sejumlah $250.000. Jumlah yang sangat besar untuk waktu itu di sekitar tahun 1900-an awal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kalau saat ini kita memperhatikan gereja Temple Baptist Church, sebuah gedung dengan segala kemegahannya yang membuat semua orang berdecak kagum, siapa yang menyangka bahwa kemegahan ini berangkat dari satu hal yang sangat sederhana, yang bahkan mungkin orang abaikan. Apa sih artinya uang sebesar 57 sen? Kalau dibelanjakan itu akan dapat apa? Gitu ya. Mungkin gak akan ada artinya. Tetapi dari yang kecil dan yang tidak berarti, bahkan mungkin menurut ukuran manusia itu sendiri, ternyata Tuhan bisa ubahkan menjadi sesuatu yang besar dan spektakuler. Saudara-saudara, mari kita lihat kehidupan kita masing-masing. Betapa kita begitu mudah terpukau oleh hal-hal yang spektakuler. Kita berdecak kagum ketika ada pencapaian besar yang kita temukan, entah dalam diri orang yang kita kenal atau mungkin anggota keluarga kita. Kita melihat hal-hal yang besar di sekitar kita dan kita menjadi takjub akan hal itu. Tetapi tidak banyak mungkin di antara kita yang bisa melihat bahwa sesuatu yang besar itu tentu punya awal. Ya. Kita mudah mengagumi hasil akhirnya tanpa kita pernah mencoba mencari tahu bagaimana itu bisa terjadi. Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Mazmur ada satu gambaran spektakuler yang dipakai untuk menggambarkan orang percaya. Kalau Bapak Ibu mau perhatikan dalam Mazmur pasal 92, di sini dikatakan satu gambaran yang sangat besar tentang orang percaya. Satu keadaan yang luar biasa, yang spektakuler. Ayat ini mengatakan orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita, dan seterusnya. Ketika kita melihat satu gambaran ideal orang percaya, mungkin kita akan berdecak kagum. Betapa besar karya Tuhan di dalam kehidupan orang itu. Betapa orang itu sudah mengalami sendiri karya Allah yang spektakuler sehingga dia menjadi orang yang sebagaimana adanya dia saat itu. Kalau kita ketemu orang yang punya karakter Kristus misalnya, ya, kita kagum pada keberadaan orang itu, tapi mungkin kita juga melihat diri kita ini nggak ada apa-apanya. Kita lupa bahwa pencapaian yang mungkin terjadi dalam diri orang itu juga berangkat dari sebuah proses yang panjang, yang kalau dalam bahasa tema kita dipakai satu kata, yaitu kesetiaan. Bapak Ibu Saudara, dalam Injil Markus dipakai dua gambaran yang sederhana, alih-alih spektakuler. Gambaran yang pertama adalah kerajaan Allah digambarkan seperti kesetiaan penabur dan pertumbuhan benih. Nah, ya, siapa di antara kita yang kalau menanam benih itu ditunggoni
Ada yang pernah menunggui benih itu tumbuh? Kalau sekarang jangan bilang pakai kamera lalu ada time lapse begitu ya. Kalau kita menanam satu benih, kan nggak ada di antara kita yang cukup nganggur untuk menunggui benih itu. Ya, kalau benih itu berupa biji kemudian ditaruh di tanah yang sedikit basah, kan nggak ada ya di antara kita yang nungguin kapan benih itu akan merekah kemudian mulai muncul tunas. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita menempatkan benih, kita tinggal beberapa waktu kemudian, ada yang mungkin 1 hari, ada yang mungkin butuh lebih lama, tahu-tahu itu bertunas. Persisnya terjadi seperti apa? Nggak ada yang tahu. Tapi kita bisa melihat ada proses yang terjadi di sana, sekalipun kita tidak mengamatinya. Demikian juga gambaran kedua, ketika dipakai sebuah gambaran yaitu biji sesawi. Kita mungkin tidak terlalu akrab dengan tanaman sesawi. Saya pun hanya mendapatkan gambaran tentang biji sesawi, 1 dari Alkitab, 2 dari internet. Tetapi Alkitab menuliskan satu hal yang besar, bahwa biji sesawi, sesuatu yang paling kecil dari segala benih, dia bisa bertumbuh jauh lebih besar daripada semua sayuran yang lain. Saudara-saudara, hari ini kita mau belajar bahwa yang namanya pertumbuhan itu harusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Artinya, kita yang sekarang ini mengenal Kristus tentu adalah pribadi yang berbeda ketika kita membandingkan diri kita beberapa waktu yang lalu. Demikian juga kita yang hari ini tidak boleh akan terus sama dalam jangka waktu ke depan. Dalam kehidupan kita harus terjadi pertumbuhan. Tapi seperti dalam Injil Markus dikatakan, kita tuh nggak melihat pertumbuhan itu. Yang dituntut dalam diri kita adalah satu kata, yaitu kesetiaan. Bagaimana kita bisa menghargai hal-hal yang kelihatannya kecil, tetapi itu sebenarnya berguna untuk pertumbuhan kita. Kita mungkin tidak pernah menghitung, sudah berapa kali kita datang kebaktian umum. Bapak Ibu ada yang pernah coba menghitung, Bapak Ibu pernah datang kebaktian berapa kali seumur hidup? Yang kita tahu kalau hari Sabtu itu tiba, sore-sore kita sudah siap-siap untuk datang ke gereja. Sesuatu yang kelihatannya kan sederhana. Tetapi dari aktivitas sederhana ini, kita mengalami pertumbuhan. Kita mengenal karakter-karakter Kristus. Kita mengalami perubahan. Kita mengalami pertumbuhan. Sesuatu yang kelihatannya sederhana. Kita belajar untuk menghargai hal kecil. Bahwa kesetiaan yang kita lakukan saat ada bunyi notifikasi renungan pagi itu muncul di HP Bapak Ibu Saudara yang sekalipun gak pernah pasti jamnya, kadang mendekati tengah malam, kadang agak pagi gitu ya. Dan Bapak Ibu baca renungan itu, satu yang kelihatannya kecil. Tapi kalau itu setia dilakukan, kita bisa bertumbuh. Karena hal kecil itu juga bicara tentang proses pertumbuhan di dalam Tuhan yang mungkin gak instan. Kalau instan mungkin malah medeni ya. Kalau kita nanam satu biji benih terus besoknya langsung jadi besar, itu kan ada di dongeng anak-anak gitu ya. Tapi kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, bukankah mengerikan? Pertumbuhan yang sederhana, proses yang kelihatannya sepele gitu ya, itu menjadi indah ketika kita melakukannya bersama dengan Tuhan. Dan di balik itu semua kita juga meyakini bahwa pertumbuhan bukan semata-mata karena usaha kita, bukan semata-mata upaya kita, tetapi ada kuasa Tuhan yang menumbuhkan melalui setiap hal yang kecil, yang sederhana, yang tidak berarti, proses yang panjang itu ada kuasa Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kalau 3 hal ini terjadi dalam kehidupan kita, maka pertumbuhan iman itu boleh terjadi dan kita bisa
mewujudkan apa yang pemazmur katakan. Kita akan menjadi orang-orang benar yang bertunas seperti pohon korma, yang tumbuh subur seperti pohon aras Libanon, yang ditanam di bait Tuhan dan bertunas di pelataran Allah kita, sehingga pada masa tua pun kita berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, Ia gunung batu dan tidak ada kecurangan padanya. Selamat bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Saudara-saudara, saat teduh kita akan ditemani oleh persembahan pujian dari guru-guru sekolah minggu yang akan memberikan persembahan pujian akustik. Dipersilahkan. Ya, Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Ya, kami dari guru sekolah minggu GKI Muntilan ingin mempersembahkan pujian, dan grup ini terbentuk dari kerinduan kami sebagai guru-guru sekolah minggu untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai pelayan anak-anak sekolah minggu. Dan kami menyadari talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kami tidak bisa kami miliki, tetapi kami mencoba untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak, ya, mengajar dengan bercerita, dengan mengajak anak-anak bernyanyi, dan sekarang dilengkapi dengan bermain alat musik. Semoga apa yang kami lakukan ini boleh Tuhan berkati dan nantinya menjadi berkat buat anak-anak, sehingga pertumbuhan rohani mereka semakin optimal dan pelayanan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Selamat menyaksikan dari tim akustik Guru Sekolah Minggu GKI Muntilan.
Ya, Bapak Ibu Saudara, Komisi Anak membuka lowongan bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk melayani sebagai guru-guru sekolah minggu, gitu ya. Bergabunglah bersama dengan guru-guru sekolah minggu GKI Muntilan, maka mari melayani bersama. Saudara-saudara, mari saat ini kita siapkan hati dan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, sekian lama kami mengikut Engkau, dan tanpa kami sadari ada banyak pertumbuhan yang terjadi dalam diri kami. Ketika kanak-kanak kami mengenali Engkau secara terbatas dengan pemikiran kami, ketika bertumbuh semakin dewasa, kami melihat Allah dan mengenal Allah secara lebih jelas. Kiranya pertumbuhan itu terus terjadi di dalam diri kami, yang mengubahkan karakter kami semakin serupa dengan Kristus sendiri. Dan itu juga yang akan terwujud di dalam kebersamaan kami dengan saudara-saudara seiman. Kami boleh menjadi pribadi yang dewasa di dalam karakter Kristus. Kami menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam iman pengenalan yang benar tentang Allah. Saat ini kami menyatukan hati, secara khusus untuk saudara seiman kami yang membutuhkan pertolongan dan belas kasihan dari Tuhan untuk kondisi kesehatannya. Kami teringat untuk pemulihan bagi Ibu Ervanawati. Tuhan, kiranya Engkau tolong dan berkati. Juga untuk Ibu Aicin di dalam proses pengobatannya untuk menemukan terapi yang lebih lanjut. Juga untuk pemulihan bagi Bapak Tafib Petrus Salawati karena cedera yang dialami pada jarinya. Tuhan, kiranya saudara-saudara kami ini boleh mengalami pemulihan yang sempurna dari Tuhan, sehingga dengan kekuatan yang dari Tuhan sendiri pula, mereka mengalami kesembuhan atas sakitnya, kekuatan atas kelemahannya, dan mereka boleh mempersaksikan kuasa dan kebaikan Tuhan bagi sesama. Kami berdoa untuk mereka yang lemah tubuh karena usia yang lanjut, para orang tua kami, orang-orang yang kami kasihi. Tuhan menolong juga di dalam segala kelemahannya, supaya sukacita dan damai sejahtera memerintah di dalam hati mereka. Dan dengan segala keterbatasan, mereka tetap boleh menjadi berkat dan teladan bagi kami. Saat ini kami berdoa untuk pelayanan gerejamu, kebersamaan kami sebagai keluarga besar GKI Muntilan. Kami rindu ya Bapa, gereja kami terus bertumbuh di dalam persekutuan, di dalam kesaksian dan pelayanan, sehingga keberadaan kami boleh memuliakan nama Tuhan kepada siapapun yang Tuhan utus. Kami berdoa untuk Sekolah Bentara Wacana, khususnya di penghujung tahun ajaran ini dengan segala kegiatan yang ada, setiap proses anak-anak didik kami. Biarlah Tuhan yang terus turut campur dalam perkembangan Sekolah Bentara Wacana. Gerakan hati para orang tua untuk menitipkan anak-anak mereka dididik dan dibina di Bentara Wacana. Karena sekolah ini tidak hanya menularkan ilmu pengetahuan, tetapi mendidik setiap anak di dalam karakter Kristus dan pengenalan yang benar tentang firman Tuhan. Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kami rindu menyatukannya dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita melalui persembahan yang kita berikan. Nat sebagai dasar persembahan kita terambil dari Mazmur 50 ayat 23 demikian. Barang siapa mempersembahkan syukur, ia memuliakan aku. Dan barang siapa yang menunjukkan jalannya, aku akan menunjukkan keselamatan Tuhan. Sementara kantong kolektor diedarkan, kita akan mengiringi dengan menyanyikan KJ 337, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita tunduk dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas berkat-Mu sepanjang hidup kami, sehingga pada saat ini kami bersama-sama mempersembahkan persembahan kami sebagai rasa ucapan syukur kami atas berkat yang sudah Engkau berikan pada setiap kami. Tuhan tolong berkati, Tuhan kuduskan persembahan ini supaya seturut dengan kehendak-Mu dan bisa bermanfaat untuk gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan undur. Tuhan yang pimpin setiap kami, berkati kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan pujian dari PKJ 129, bait yang pertama dan yang kedua, Kau perkasa, ku lemah. Kau perkasa, ku
Bila aku tenggelam, jangan siapa terentang, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Dia baik Tuhanku, biar aku dekat padamu. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin. Tuhan tetap tepat.